students, hari ini ada Miss Eka dan Miss Novi. Nah, hari ini Miss dan Miss Prati juga sedang ada di Zoo Pematang Siantar. Nah, jadi hari ini Miss dan Miss Novi akan memperkenalkan beberapa jenis hewan dan tumbuhan serta cara merawatnya. Nah anak-anak, ini sebagai tugas puncak tema kamu nanti di tema 6. Jadi kamu tonton video pembelajarannya yang akan Miss berikan dari awal sampai akhir. Oke anak-anak. Nah anak-anak, ini adalah kolam ikan piranha. Piranha ini aslinya dari Amerika ya nak. Jadi kalau ketemu ikan seperti ini, anak-anak harus hati-hati karena dia pemakan daging. Ini bahaya untuk didekati nak. Tempat tinggalnya adalah di air. Nah, Misnya sekarang sedang ada di kandang burung. Di sini bisa tidak anak-anak Mis dengar suara burung yang sedang berkicau? Nah, anak-anak coba perhatikan semua kandang-kandangnya sudah bersih, sudah rapi, sudah dibersihkan sama petugasnya. Jadi burung-burung ini tetap tumbuh dan berkembang bergerak dengan baik ya nak. Jadi di dalam kandang burung juga diberikan pohon-pohon supaya mereka bisa seperti di alam bebas. Dapat dipahami ya nak? Selanjutnya kita ke kandang hewan berikutnya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Nah, saya sedang berada di kandang burung kakak tua. Jadi, inilah lagu kakak tua yang sering kita nyanyikan. Inilah burung-burungnya anak-anak. Nah, burung kakak tua makanannya adalah buah-buahan, terutama pepaya dan juga pisang. Cantik sekali ya rupanya si burung kakak tua ini. Nah, ini adalah jenis kakak tua jambul kuning anak-anak. Penyebarannya termasuklah ada di Indonesia. Jadi ini hewan asal Indonesia. Nah, anak-anak kalau melihat burung kakak tua, siapapun saudaranya ada yang memelihara burung kakak tua, jangan lupa untuk dipelihara dengan baik. Nah anak-anak Misnya sekarang lagi ada di kandang burung merak. Makanan burung merak adalah sayur-sayuran dan biji-bijian juga ada ya nak. Ini adalah kandang burung tekukur ya nak. Burung tekukur makanannya adalah jagung dan biji-biji lainnya. Di dalam kandang juga ada air supaya burungnya bisa makan dan minum di dalam kandang ini. Jadi hewan-hewannya bisa tumbuh dengan baik. Ya nak ya, kandangnya bersih juga. Oke. Anak-anak, sekarang Miss dan Miss Novi serta Miss Prati sedang ada di kandang komodo. Nah, komodo adalah salah satu hewan endemik asal Indonesia. Jadi negara kita ini ada yang namanya Pulau Flores. Itu adalah salah satu tempat perkembangbiakan komodo. Nah, ini dia contoh komodonya anak-anak. Jadi komodo itu berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu kita bisa lihat kandangnya bersih sekali ya. Dan makanan komodo adalah bangkai ataupun daging-dagingan. Enak ya. Jadi komodo suka seperti ini, suka berjemur ketika di siang hari. Dan komodo juga bisa berlari cepat loh nak ketika dia ingin memakan mangsanya. Oke, silakan dilihat itu lidah komodo panjang ya nak ya. Dan di dalam air liurnya itu ada bakteri banyak. Jadi hati-hati ketika dekat dengan komodo.
Nah, anak-anak, di sebelah kandang beruang madu tadi ada kandang camel atau kandang unta. Nah, camel biasanya kita temukan di daerah gurun atau di daerah kering. Makanya kandangnya dibuat kering tanpa air sedikit pun supaya menyerupai tempat tinggal aslinya dan unta bisa tinggal lebih nyaman. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat camelnya sedang makan. Makanannya adalah jenis rumput-rumputan dan camelnya juga kandangnya diisi oleh beberapa jenis burung. Anak-anak, ini adalah kandang zebra. Ciri-ciri zebra itu memiliki badan yang belang-belang ya nak ya. Coba anak-anak perhatikan, di sana ada yang sedang makan dalam kandang dan ada yang sedang makan di luar ya nak. Zebra makanannya adalah rumput-rumputan. Coba perhatikan kandang zebra juga tampak bersih dan rapi. Jadi zebranya bisa tumbuh sehat dan kuat. Ayo coba tebak, kita lagi ada di mana nih? Di sekitar kandang apa ya, Miss? Ini? Kita sekarang lagi ada di kandang monyet monkey. Yeay. Siapa di sini yang suka manjat-manjat? Ayo. Ayo, ini mereka lagi berlompat-lompat ya, Miss ya. Iya betul. Bergelantungan. Mereka sedang gantung lompat sana. Ini kesukaan monyet ya nak. Tempat tinggal monyet biasanya di atas pohon. Nah, dapat diperhatikan ya nak ya, monyetnya sedang makan. Mereka ada yang makan sayur, buah-buahan. Itu adalah makanan kesukaannya monyet. Kita bisa lihat monkey-nya sedang makan ya. Sebenarnya mereka banyak jenis-jenisnya, tapi yang dari ujung sana sampai ke sini semua termasuk ke jenis keluarga monkey. Kita lihat monkey-nya sedang makan pisang. Pinter ya. Dia kupas pisangnya. Pisangnya dikupas dulu. Dia tahu nih lagi di shoot sepertinya. Nah, dan makannya pun menggunakan tangan kanan anak-anak. Bisa anak-anak lihat ya. Makannya dengan tertib, dia kupas kulitnya, duduk dengan tertib. Dan dia mau buang sampahnya ya Miss ya. Iya, sepertinya dia mau buang sampahnya. Dia tidak mau kandangnya kotor nak. Nah anak-anak, sekarang Miss ada di kandang orangutan. Orangutan merupakan salah satu satwa endemik Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu adalah salah satu tempat tinggal orangutan. Nah, ini adalah salah satu contoh orangutan dan kebun binatang menyediakan tempat tinggal yang cukup besar untuk mereka bisa bermain. Nah, jadi anak-anak, orangutan adalah salah satu satwa langka, artinya dia hampir punah nih, hampir tidak ada. Jadi harus kita lindungi. Nah, orangutannya sedang makan. Makanannya apa? Makanannya adalah buah-buahan, sayuran, dan juga biji-bijian. Jadi kita harus tetap melindungi keberadaan satwa-satwa langka ya anak-anak. Oke Miss. Nah, orangutan ini kita di atas seperti ini ya nak ya. Jadi kandangnya juga sudah bersih dan rapi. Oke anak-anak, sekarang Missnya sedang ada di area untuk kuda nil. Perhatikan ya bagaimana kuda nil hidup dan bagaimana cara dia makan. Nah, kuda nil suka hidup di air ya nak. Nah, itu kita lihat kuda nilnya sedang berenang sambil makan, Nak. Jadi kuda nil adalah salah satu hewan darat yang gemar berenang di air. Nah, jadi ada kuda nil yang kecil dan ada kuda nil yang besar. Dia sedang berenang sambil makan.
adalah hewan kancil. Dia sedang makan. Makanan kancil adalah sayur-sayuran. Coba dilihat, dia pemalu ya nak. Sembunyi di rumput-rumput ya Miss ya. Lihat, kancilnya sedang makan. Di kandang buaya. Itu bapaknya sedang membersihkan kandang buaya pagi ini ya nak ya. Pak mau nanya dong, ini kandangnya tiap kapan aja ya dibersihkan? Oh, seminggu sekali ya Pak ya. Ngasih makannya gimana Pak? Apa sih makanan favorit untuk buaya gini Pak? Ayam ya Pak ya. Nah, anak-anak, makanan buaya adalah ayam kata bapaknya. Jadi setiap seminggu sekali ya Pak ya harus dibersihkan kandangnya kan Pak? Iya. Kalau masih makannya berapa kali sehari Pak? Oh, 2 minggu sekali ya Pak. Berapa ayam kira-kira? Kalau untuk 1 ekor buaya itu sekitar ada 3 potong. 3 potong 3 ayam. ekor 3 potong ya Pak ya. Besar juga 3 potong makanan apa 3 buayanya, ekor Pak. ini? 3 ekor ya? 3 potong ayam gitu tapi ya Pak. potongan buat buaya Pak. Oke nak, kita Terima kasih ya, lanjutkan Pak. untuk kandang hewan berikutnya. Makasih ya Pak. Oke student, sekarang Miss Eka ada di area ikan aligator. Nah, ikan aligator ini adalah salah satu hewan air tawar yang dia makanannya adalah ikan-ikan kecil. Jadi kalian bisa lihat di dalam dia diberi makan oleh bapak petugas kebun binatangnya berupa ikan-ikan kecil. Nah, kita bisa lihat juga ukuran ikannya ya nak, luar biasa besar. Nah, kita tahu bahwasanya hewan bisa tumbuh besar karena diberi makan dengan baik. Ingat, memberi makan hewan adalah salah satu aturan dalam memelihara hewan. Nah, bisa kita lihat aligatornya pun diberi teman, jadi dia tidak sendirian di dalam kolam. Nah, ini dia ikan aligator. Jadi kalau kalian bertemu, jangan coba-coba mendekati ya nak, karena dia memakan daging. Oke, yuk kita cek lagi binatang-binatang yang lain. Ini sekarang kita berada di kandang ular. Nah, jadi ular termasuk hewan melata, jadi dia tidak bergerak dengan kaki tapi bergerak dengan otot perut. Nah, ini adalah jenis ular anaconda. Nah, dia memakan daging ya anak-anak. Jadi lihat pergerakan ularnya sangat lembut sekali. Nah, ketika anak-anak bertemu dengan ular ini, jangan lari, tapi harus tinggalkan ularnya dengan berhati-hati. Oke. Anak-anak nih, sekarang Missnya lagi ada di kandang sapi Afrika. Nah, tanduk sapi Afrika ini bisa tumbuh sampai 24 meter. Bayangkan nak, panjang sekali ya.
Nah, sekarang mereka sedang makan. Lihat, lahap sekali. Mereka makan rumput-rumputan ya, Nak ya. Kandangnya sudah dibersihkan tadi pagi. Jadi, sapinya bisa tumbuh dengan baik. Halo anak-anak, jadi hari ini Miss dan Miss Novi sedang bersama petugas dari Zoo Pematang Siantar. Nah, jadi bisa kita lihat bapaknya sedang membuat makanan untuk para binatang. Nah, seperti yang kita tahu, aturan merawat hewan salah satunya adalah dengan memberi makan dengan teratur. Seperti yang sedang dikerjakan Bapak ini. Bapak sedang buat makanan apa, Pak? Iya, itu buat makanan burung nuri, Nak. Nah, di dalam sini ada rumput-rumputan dan di situ ada jagung serta pepaya sebagai makanan burung. Ada juga pisangnya. Jadi ini adalah makanan untuk hewan-hewan di sini ya, Nak. Ya, jadi jangan lupa kalau kalian punya hewan peliharaan sama seperti bapak dan ibu kita di sini, mereka tetap menyayangi hewan peliharaannya dan hewan di kebun binatang Pematang Siantar tetap sehat karena diberi makan dengan teratur. Benar. Jadi sekarang Missnya sedang ada di kandang rabbit. Ini ada kelinci, nanti bapaknya akan kasih makanan untuk kelincinya juga. Dan di sini ada banyak jenis tanaman yang juga tumbuh dengan baik, dirawat dengan baik ya, Nak ya. Jadi di kebun binatang bukan cuma ada hewan, tumbuh-tumbuhannya juga tumbuh dengan subur. Salah satu cara untuk merawat supaya tanaman dan hewan-hewan di sini tumbuh subur dan sehat adalah dengan cara membersihkan daun-daun yang kering. Ini ya, Nak. Jadi anak-anak juga harus rajin membersihkan rumah dengan cara disapu pagi hari dan sore hari. Misalnya, Nak, ini adalah salah satu tanaman yang tumbuh di kebun binatang. Wah, tinggi sekali ya, Nak. Iya, Bu, ini pohon apa sih, Bu? Ini adalah pohon beringin. Nah, anak-anak, sekian dulu field trip Missnya hari ini. Nah, karena puncak tema 6 sudah berakhir, nah ini adalah tugas puncak tema kita. Setelah tadi Miss Eka dan Miss Rati serta Miss Prati menjelaskan bagaimana petugas zoo untuk merawat hewan dan tanaman di zoo. Nah, tugas kalian adalah coba videokan kalian sedang merawat hewan dan tanaman di sekitarmu. Tanaman apa saja, boleh hewan peliharaan kamu, boleh tanaman mama yang ada di rumah, atau hewan-hewan liar yang ada di sekitarmu. Nah, kirim videonya sebagai video puncak tema selambat-lambatnya tanggal 27 Februari hari Sabtu jam 5 sore. Remember, setiap anak harus mengirim tugas karena ini termasuk penilaian proyek bulanan kalian dan akan masuk ke raport ya. Oke? Jangan lupa ya, Nak, ditunggu videonya paling lambat hari Sabtu. Semangat anak-anak untuk mengerjakan tugas puncak tema 6-nya. Bye-bye.